Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anissa dengan akhir Amin 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Oke, yang pertama itu ada definisi. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau yang diteliti. Kemudian sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan diasumsikan mewakili seluruh populasi. Kemudian teknik sampling merupakan metode atau cara tertentu sehingga sampel tersebut sedapat mungkin mewakili populasinya. Populasi sendiri itu merupakan keseluruhan objek peneliti atau yang diteliti. Nah, sampel itu sebagian yang diambil dari populasi tadi. Dan teknik sampling itu cara tertentu yang digunakan untuk membuat sampel tersebut dapat mewakili dari populasi tadi. Nah, bedanya populasi sama sampel itu dalam metode penelitian itu adalah sekelompok individu dengan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Jenis populasi itu ada dua. Yang pertama populasi target yang terjangkau. Sedangkan sampel itu juga ada dua, yang sampel yang direncanakan dan sampel yang benar-benar diteliti. Bedanya populasi terjangkau sama sampel yang direncanakan itu populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Sedangkan sampel yang direncanakan itu subset dari populasi yang terjangkau. Prosedur pengambilan sampel itu ada 7. Yang pertama menentukan tujuan penelitian. Sebelum kita mengambil sampel, kita harus menentukan apa sih tujuan dari penelitian yang kita lakukan saat ini. Kemudian kita tentukan populasi penelitiannya. Jadi kita menentukan skala secara besar untuk kita ambil sampelnya tadi. Kemudian menentukan jenis data yang diperlukan. Kemudian menentukan teknik sampling, menentukan besarnya sampel, dan menentukan unit sampel yang diperlukan, dan memilih sampel. Ada 5 teknik dari sebuah random sampling, yaitu yang pertama ada simple random sampling, ada stratific random sampling, ada multi-stage random sampling, ada systematic random sampling, dan cluster random sampling. Untuk bagaimana cara menetapkan jumlah sampel, yang pertama itu ada adanya sumber data yang dapat digunakan untuk menetapkan batas maksimal dari besarnya sampel. Kedua, yaitu kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Besarnya sampel itu yang pertama angka perkiraan dari proporsi yang mau diukur. Misalnya penelitian penyakit jantung koroner ditetapkan 50%. Kedua, tetapkan tingkat kepercayaan yang minimal 5% atau 1%. Kemudian tetapkan derajat kepercayaan atau confidence level, misalnya 95% atau 99%. Kemudian hitung jumlah atau besar sampelnya. Formula untuk menetapkan jumlah sampel yaitu D sama dengan Z kali akar dari P kali Q per N dikali N min N besar min N kecil dibagi akar dari N min 1. Jadi D itu penyimpangannya atau tingkat errornya itu apakah 0,05 atau 0,01. Kemudian Z itu SD normal. Kemudian P itu proporsi sifat tertentu yang terjadi pada populasi. Apabila tidak diketahui, maka P sama dengan 0,05. Kemudian Q 1 min P atau P plus Q sama dengan 1. N besar merupakan populasi, N kecil merupakan besarnya sampel. Sedangkan penetapan jumlah sampel. Untuk populasi kecil itu kurang dari 10.000. Formulanya N kecil sama dengan N besar 1 dibagi dengan 1 plus N besar dalam kurung D kuadrat. N besar merupakan besarnya populasi, N kecil merupakan besarnya sampel, dan D itu tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan.